Oke, baik. Selamat berjumpa kembali saudara-saudari. Di sini kita akan kembali belajar hukum Taurat sesuai dengan urutan Lutheran, yaitu hukum yang ketiga. Dalam hukum yang ketiga, isinya demikian: ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Apakah artinya? Kita harus takut dan cinta pada Allah, sehingga kita tidak meremehkan pewartaan dan sabdanya, melainkan menjaga kesuciannya dan dengan suka hati mendengarkan dan mempelajarinya. Apakah hari Sabat itu? Kalau kita ingat, dalam kitab Perjanjian Lama, Allah telah menyisihkan hari ketujuh, atau kalau kita hitung itu tepat jatuh pada hari Sabtu sebagai hari yang digunakan untuk istirahat. Sabat berarti istirahat. Hal itu bisa kita lihat dalam Keluaran 35 ayat 2 yang mengatakan 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ketujuh kita harus istirahat. Nah, apakah yang Allah kehendaki? Agar kita merayakan hari Sabat dan hari-hari kudus lainnya yang ditetapkan dalam Perjanjian Lama. Sebenarnya, hari Sabat adalah tanda yang menunjuk Yesus Kristus. Yesus adalah peristirahatan kita, karena Yesus telah datang sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Allah tidak lagi mengkehendaki kita merayakan hari Sabat dan hari-hari kudus lainnya yang ditetapkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Contohnya kalau kita mengingat Matius 12 ayat 8, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, atau Yesus adalah kegenapan dari hari Sabat. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bahkan dalam Ibrani 4 ayat 9 dikatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti pada hari pekerjaannya. Lalu, apakah Allah mengkehendaki gereja bersama-sama merayakan kebaktian pada hari-hari khusus? Yang pertama perlu kita tahu, Allah mengkehendaki umat Kristen untuk secara bersama-sama merayakan kebaktian. Hal itu bisa kita lihat dalam surat Paulus, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dikatakan mereka artinya ya memang Allah mengkehendaki agar umat Kristen selalu bersama-sama merayakan kebaktian. Dalam Ibrani 10 ayat 25 juga, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Artinya kita tidak boleh mengasingkan diri dari orang-orang yang selalu melakukan ibadah khusus seperti ibadah minggu, pertangyangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, Allah tidak menentukan suatu hari yang khusus. Nah, jadi ini bisa kita lihat dalam Galatia 4 ayat 10. Dikatakan, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa,
yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Atau kita bandingkan dengan Roma 14 ayat 5. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Hal yang ketiga, gereja merayakan kebaktian bersama secara khusus pada hari Minggu. Jadi alasannya ini tepat pada hari Minggu adalah karena Kristus bangkit pada hari Minggu. Artinya, hari Minggu itu, ibadah di hari Minggu itu adalah hari kemenangan kita dari dosa kematian. Itu sebabnya setiap gereja sebenarnya harus memberikan pengampunan dosa kepada jemaat melalui pendeta. Hal itu bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul yang ke-20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Nah, jadi berbicara tentang hukum yang ketiga ini, kapankah kita berdosa melawan hukum Taurat yang ketiga? Sesungguhnya kita berdosa melawan hukum Taurat yang ketiga. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, yaitu apabila kita meremehkan pewartaan dan sabda Allah. Nah, bagaimana hal itu terjadi? Yang pertama, apabila kita tidak menghadiri kebaktian umum. Sebab dalam kebaktian itu, firman Allah harus diberitakan dengan murni. Yang kedua, apabila kita tidak menerima firman Allah dan sakramen-sakramen. Dan yang ketiga, apabila kita lalai dan seenaknya saja dalam menerima sabda Allah dan sakramen-sakramen. Artinya, percuma juga kita datang beribadah atau berminggu kalau kita datang hanya seenaknya saja menerima firman dan menerima sakramen, tetapi kita tidak memiliki perubahan hidup yang mengarah kepada Kristus. Hal itu bisa kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 47. Mendengarkan firman Allah. Sebab kamu tidak mendengarkannya karena kamu tidak berasal dari Allah. Lukas 10 ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Nah, artinya setiap orang yang tidak menghadiri ibadah, menerima sakramen dengan seenaknya saja tanpa pertobatan, dan menerima sabda Allah tanpa memiliki perubahan hidup, maka kita jatuh ke dalam hukum Taurat yang ketiga, meremehkan pewartaan dan sabda Allah. Lalu, apakah yang dikehendaki Allah kepada kita melalui firman yang ketiga? Yang pertama, Allah mengkehendaki agar kita memelihara kekudusan
pewartaan dan sabda Allah. Hal itu bisa kita lihat dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13. Ketika kamu menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah. Dan yang kedua, Allah mengkehendaki agar kita dengan suka hati mendengarkannya, mempelajari dan merenungkannya. Sebab dalam firman Mazmur 26 ayat 8 dikatakan, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu, dan pada tempat kemuliaan-Mu aku bersemayam. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Dan kehendak Allah yang ketiga, hendaknya kita menghormati dan mendukung pewartaan dan pengajaran sabda Allah. Galatia 6 ayat 6-7. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Nah, jadi kiranya melalui hukum Taurat yang ketiga ini, kita dapat menghargai penyampaian firman Allah. Sebab dalam penyampaian firman Allah pada ibadah minggu, Allah yang hadir menyampaikan firman kepada kita oleh pendeta. Kiranya kasih karunia Allah menyertai kita seluruhnya. Terpujilah Allah.